Selamat pagi, Salam, puji syukur kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi waktu, diberi kesempatan untuk bisa membangun persekutuan dalam ibadah perayaan Hari Pentakosta. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam ibadah di pagi hari ini dengan kita memuji dari pujian Kidung Jemaat nomor 18. Bapak, Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaatnya yang tulus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umat-Nya. Karena penyertaan Roh Kudus, kita kuat menjalani kehidupan. Mari kita membangun ibadah ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Nya, dan yang kekal kasih setia-Nya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam ibadah Pentakosta yang kita lakukan pada hari ini, kita akan bersama mendengarkan tema ibadah kita yang demikian. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Roh Kudus akan senantiasa menguatkan umat-Nya untuk menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, mari kita sambut dengan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 231. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. O Roh Kudus Ilahi.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita mengakui adanya banyak kekurangan dan kelemahan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari bersama kita mengakuinya di hadapan Tuhan dengan kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami datang kepada Tuhan untuk menyerahkan keberadaan kami yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Kami mohon kasih-Mu, kami mohon berkat-Mu, agar kami boleh menjalani ibadah ini sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami merasa bahwa ada banyak kekurangan dan kelemahan yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, yang hari ini kami bawa di dalam ibadah ini. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh layak untuk beribadah kepada Tuhan, supaya kami boleh melakukan ibadah ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami, inilah doa kami, semuanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita mau mengakui segala kekurangan dan kelemahan kita, maka Allah kita, Allah yang penuh dengan kasih setia, akan memberikan pengampunan bagi kita dan memberikan anugerah-Nya bagi kita. Firman Tuhan yang menjadi berita anugerah, berita pengampunan pada saat ini demikian. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Demikian berita anugerah yang boleh kita terima pada saat ini dari Roma pasal 8 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sambut berita anugerah dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Ajaib benar anugerah.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita mendengarkan sabda Tuhan. Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 39. Jemaat yang dikasih Tuhan, bacaan kita hari ini dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Sebelum kita bersama-sama membaca, mendengar, bahkan menggumulkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam ibadah ini kami mengkhususkan waktu kami untuk bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Kami juga bersyukur kepadamu atas pengampunan dosa yang sudah kami terima. Demikian juga petunjuk hidup baru. Kini kami boleh mempersiapkan hati kami untuk bersama-sama membaca, mendengar, menggumulkan firman Tuhan melalui hamba Tuhan yang sudah mempersiapkan Bapak Pendeta Swito. Biarlah kami senantiasa bersyukur dan memohon karya Roh Kudus yang senantiasa hadir bersama-sama di dalam hati kami, sehingga di dalam kami bersama-sama untuk mendengar sabda Tuhan, karya dan kuasa Roh Kudus yang senantiasa ada di dalam kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu. Amin. Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39 yang demikian bunyi firman-Nya. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya, terlebih melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita sambut dengan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 56, bait yang pertama, "Datanglah kepadaku ya Roh Kudus." Datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bersyukur atas kasih Tuhan dan berkat Tuhan yang senantiasa kita rasakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Demikian juga pada saat ini kita dapat membangun ibadah kembali di mana kita bersama mengingat kembali karya Tuhan
yang luar biasa yang sudah Tuhan nyatakan melalui Roh Kudus. Sehingga melalui Roh Kudus itu kita dimampukan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita seringkali mendengar bahwa kehidupan kita atau kita yang sedang menjalani kehidupan ini digambarkan sebagai satu perjalanan yang sangat panjang. Sehingga kita yang menjalani kehidupan ini diibaratkan atau digambarkan sebagai musafir, pengembara yang berjalan menjalani kehidupan ini. Sebagai musafir, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, dalam perjalanan yang kita lakukan tentu ada banyak dinamika yang kita rasakan. Kadangkala kita mengalami tantangan kehidupan yang berat, ada hambatan, ada tantangan, ada persoalan, ada pergumulan. Tetapi kita juga merasakan sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan, suasana yang indah dirasakan. Kita juga mendapatkan dalam perjalanan kehidupan itu bekal yang cukup. Tetapi seringkali kita juga mendapatkan sesuatu yang membuat kita kekurangan. Kita kehabisan bekal itu di dalam perjalanan yang kita lakukan. Sehingga apa yang terjadi, Bapak Ibu dan saudara-saudara, maka yang terjadi adalah di dalam perjalanan itu, karena mungkin beban yang berat, bekal yang kurang, kita menjadi lelah. Kita merasa bahwa tenaga kita sudah mulai habis dalam perjalanan yang kita lakukan itu. Kelelahan terjadi di dalam perjalanan itu. Kalau kita rasakan pada saat ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin ada di antara kita yang juga sudah mulai lelah dengan keadaan kita saat ini, di mana kita sedang menghadapi satu pandemi yang belum berakhir. Kita harus bersabar untuk menghadapi itu semua, seakan-akan tidak ada kepastian kapan pandemi ini berakhir. Mungkin kita merasa capek, kita merasa lelah, kita merasa bosan, dan ini yang kita rasakan pada saat ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun di hari Pentakosta ini, di mana kita memperingati turunnya Roh Kudus, kita diingatkan melalui sabda Tuhan yang kita baca pada saat ini. Seperti dalam bacaan kita tadi, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, dalam kitab Injil Yohanes pasal 7, terkhusus ayat 37 sampai dengan 39, kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Pada saat itu Tuhan Yesus berada di Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun itu untuk memperingati pesta syukur panen untuk orang-orang Yahudi pada saat itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, di Yerusalem, di Bait Allah, pada saat itu Tuhan Yesus juga menyaksikan kelelahan yang terjadi dan dirasakan oleh umat Tuhan pada saat itu. Mereka terbeban dengan situasi, kondisi bangsa Israel, orang-orang Yahudi pada saat itu. Karena mereka berada di bawah tekanan bangsa lain, orang-orang Romawi. Mereka juga merasa lelah, merasa capek dengan tekanan-tekanan ritual yang seakan-akan ritual yang kaku, kering,
dan mengungkung kehidupan mereka. Tuhan Yesus melihat itu semua di dalam perayaan Hari Raya Pondok Daun waktu itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam situasi dan kondisi yang demikian, Tuhan Yesus menawarkan penyegaran di dalam kehidupan umat waktu itu. Dan juga yang boleh kita rasakan pada saat ini. Ayat 37 dijelaskan demikian, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Satu tawaran, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, bahwa setiap orang yang datang kepada Tuhan itu akan disegarkan kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, di mana ia menyebut air hidup. Ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dari ayat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan jika kita lanjutkan di ayat 39, yang dimaksudkan adalah roh, yaitu Roh Kudus. Air yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang mengalir. Ketika percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus itu akan mengalir di dalam kehidupan umatnya. Tentu ini menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita ketika kita menghayati peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, air tentu akan mengisi ruang yang kosong di dalam wadah. Roh Kudus juga mengisi untuk setiap pribadi yang mengalami kekosongan-kekosongan di dalam kehidupannya. Mungkin kekosongan pikiran, hati yang mungkin kosong, atau kehidupan secara keseluruhan yang juga mengalami kekosongan-kekosongan. Roh Kudus mampu untuk memenuhi itu semua. Demikian juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, seperti layaknya air yang mengalir, Roh Kudus juga bisa mengalir. Karena Roh Kudus ini sifatnya adalah dinamis. Seperti kata Yunaninya hudatos, berarti air yang mengalir. Roh Kudus juga dapat mengalir untuk mengubah setiap pribadi. Ketika pribadi itu harus menghadapi sesuatu yang berat, maka Roh Kudus itu akan memberikan kelegaan. Ketika pribadi itu sedang mengalami beban kehidupan yang berat, Roh Kudus akan meringankan beban itu. Ketika pribadi-pribadi itu merasakan satu kedukaan, tekanan kehidupan, Tuhan dalam Roh Kudus-Nya akan memberikan penghiburan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk berikutnya, Roh Kudus yang mengalir, Roh Kudus yang memenuhi setiap hati, kemudian akan menyegarkan pribadi-pribadi itu di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sangat luar biasa karya Tuhan di dalam Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana perjalanan kehidupan kita pada saat ini? Apakah kita merasa bahwa kita sedang mengalami kelelahan? Apakah sebagai musafir kita merasa beban kita semakin berat?
hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita semua diingatkan bahwa Allah tetap berkarya di dalam kehidupan umatnya melalui Roh Kudus. Seperti para rasul, para murid yang pada saat itu sudah menerima Roh Kudus, sehingga mereka dimampukan untuk menjalani kehidupan di tengah tekanan kehidupan. Tentu kita juga demikian. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bukalah hati kita. Mari kita buka hati kita, hidup kita untuk Roh Kudus supaya memenuhi kehidupan kita. Demikian juga, biarlah Roh Kudus mengalir di dalam kehidupan kita dan juga menyegarkan kehidupan kita. Itu dapat kita rasakan ketika kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Membuka hati kita untuk Roh Kudus supaya bekerja, berkarya di dalam kehidupan kita. Roh Kudus mampu untuk mengubah segala sesuatu yang berat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita buka hati kita untuk Roh Kudus supaya Ia senantiasa berkarya di dalam kehidupan kita, sehingga kita kuat, kita semangat untuk menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini kita memperbarui pengakuan iman kita kepada Tuhan. Dengan bangkit berdiri kita ungkapkan atau kita ucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan kita mempersembahkan jiwa raga kita dan juga persembahan kita terhadap Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita mempersembahkan buat Tuhan, marilah kita dengarkan atau kita dasari dalam firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 107. Kita baca ayat 21 sampai ayat 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur
dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Bapak Ibu, marilah kita barengi dengan memuji Kidung Jemaat nomor 240A. Kita pujikan ayat 1 dan 2. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku pada indah kitab balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan aku dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan aku untuk membina yang sesat, untuk membela diriku di pikulnya salib berat. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengar dan kami renungkan dalam ibadah ini. Di dalam kami memperingati turunnya Roh Kudus hari Pentakosta pada saat ini. Biarlah Roh Kudus mengalir di dalam kehidupan kami sebagai umat kepunyaan-Mu ini, sehingga kami dimampukan untuk menjalani kehidupan. Kami dimampukan untuk menghadapi setiap tantangan kehidupan, terkhusus di tengah kelelahan kami, ya Tuhan, menghadapi persoalan-persoalan hidup, tekanan-tekanan yang ada. Biarlah Roh Kudus menguatkan setiap kami. Oleh karena itu, ya Tuhan, perkenankan kami pada saat ini berdoa untuk seluruh warga jemaat Rejo Agung dimanapun mereka berada, dalam perjalanan kehidupan yang mereka alami. Tuhan yang berkarya di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati mereka. Berikan kemampuan untuk dapat bertahan, menapai dan menjalani kehidupan, terlebih di tengah pandemi yang tak kunjung usai ini. Kami mohon pertolongan dan berkat Tuhan. Kami diselamatkan, kami dihindarkan dari COVID-19 yang sedang merajalela ini. Bapa yang Maha Kasih, demikian juga ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam kondisi lemah, sakit, maupun juga yang mengalami persoalan fisik, atau juga orang tua kami yang sudah lanjut usia, di mana secara fisik mereka juga lemah. Kami mohon berkat Tuhan, supaya mereka juga senantiasa dikuatkan di dalam menapai dan menjalani kehidupan sehari-hari.
Kami juga berdoa untuk gerejamu, GKJW Jemaat Rejo Agung. Tuhan juga senantiasa memberikan kekuatan dan kemampuan di dalam kami menjalani kehidupan persekutuan. Dalam pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, Tuhan memberkati. Tuhan menyertai. Demikian juga ya Tuhan, di tengah beban kehidupan yang berat, di tengah krisis yang dihadapi, kami akan bersama untuk bersyukur kepada Tuhan melalui unduh-unduh yang kami lakukan minggu depan. Kami mohon berkat Tuhan. Biarlah rasa syukur yang didasari dengan kerelaan hati ini juga boleh menjadi berkat untuk mendukung pelayanan di jemaat Tuhan, baik di lingkup Jemaat Rejo Agung maupun di Gereja Kristen Jaiwetan pada umumnya. Kami mohon kasih-Mu agar kegiatan ini tetap berjalan dengan baik, meskipun tidak dapat kami lakukan semeriah seperti yang biasa kami lakukan. Namun kami percaya ya Tuhan, Engkau akan menolong dan memberkati setiap kami yang terlibat dalam pelayanan ini. Baik Pantap, tim multimedia, seluruh majelis jemaat, dan saudara-saudara kami yang lain yang ikut ambil bagian, Tuhan memberkati. Bapa yang Maha Kasih, dalam ibadah ini kami juga membawa persembahan kami dan sudah mengumpulkannya. Tuhan menguduskan dan menyucikan sehingga persembahan itu boleh berkenan bagi Tuhan dan menjadi kemuliaan nama Tuhan, berguna untuk mendukung pelayanan di jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk setiap usaha pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh warga jemaat dimanapun berada. Tuhan juga melimpahkan berkat bagi mereka. Tuhan cukupkan untuk setiap kebutuhan hidup keseharian. Bapa dalam surga, untuk bangsa dan negara kami yang masih harus berjuang untuk mengatasi penyebaran COVID-19, Tuhan menolong bangsa ini supaya kami semua boleh bersatu hati untuk mengatasi pandemi ini. Kami tetap bersemangat dan tidak menyerah. Demikian juga kami sebagai masyarakat juga tidak semau hati kami sendiri, dan kami boleh mendukung apa yang sedang diprogramkan oleh pemerintah dan himbauan-himbauan pemerintah. Berkati para tim medis yang sedang berjuang di garis depan. Berkati mereka, lindungi mereka, sertai mereka. Berkati pula keluarga mereka, sehingga mereka juga boleh selamat dari virus yang mematikan ini. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah ini. Kami akan melanjutkan kegiatan dan pelayanan kami yang lain. Kami mohon Tuhan menyertai dan melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami, inilah doa kami. Semuanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan apabila kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini.
kita kembali pada tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, dan bukalah hati untuk Roh Kudus supaya juga bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita akhiri ibadah kita dengan bersama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 237. Kita nyanyikan bait yang pertama dan kita lakukan dengan bangkit berdiri. Roh Kudus tetap teguh. Kini arahkanlah hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua hari ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Dipersilakan duduk kembali. Majelis Jemaat GKJ Wirjo Agung mengucapkan selamat berhari Minggu, selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Amin.